Yang kami hormati Gubernur Kalimantan Timur Bapak Isradul, yang kami hormati Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia Bapak Haji Sultan Wijaya, yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi media dan Pratama Kementerian Dalam Negeri, yang kami hormati Bupati dan Wali Kota yang hadir serta seluruh hadirin yang berbahagia. Boleh kita beri tepuk tangan hari ini. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, saya Rifki Maulana, suatu kehormatan bagi saya untuk dapat menjadi pembawa acara dalam Rapat Koordinasi Nasional Desa tahun 2022 Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia APDESI. Boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan yang berbahagia. Mohon izin Bapak Menteri, Bapak Gubernur dan juga seluruh tamu hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai rangkaian acara demi menambah semangat kita pada hari ini, boleh kita yel-yel APDESI terlebih dahulu? Boleh ya? Kita gaungkan yel-yel. Apabila saya gaungkan APDESI, jawabannya adalah jaya, dan kita lakukan selama 3 kali. Kita mulai. APDESI Jaya! APDESI Jaya! APDESI Jaya! Tepuk tangan dulu buat kita semua. Baik, hadirin yang berbahagia dan kami hormati, untuk kelancaran dan keberkahan acara kita hari ini, mari kita ikuti pembacaan doa kepada Bapak Attaqillah dari APDESI Aceh. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari sejenak kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yamhu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wahai penguasa seluruh alam yang dimuliakan dalam keagungan, Engkau pemilik sejati kekuasaan, kesaktian. Dengan takdirmu Pancasila Engkau selamatkan. Dengan rahmat dan pertolongan-Mu pula kami menatap masa depan yang gemilang. Wujudkanlah harapan kami, harapan untuk lahirnya ibu kota Nusantara ini. Amin. Wahai Tuhan kami, lembutkanlah hati kami, jauhkan kami daripada iri dengki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia. Kepada yang kami hormati Bapak Haji Sultan Wijaya, kami silakan. Ai, sabotase sendiri. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri, alhamdulillah beliau bisa hadir bersama kita atau semua. Karena beliaulah yang selalu membimbing APDESI ini. Setiap acara-acara APDESI dari Munas, pelantikan, sampai kepada saat ini pun sampai Silatas beliau selalu hadir. Jadi kita sangat bangga dan berbahagia kita punya Dewan Pembina Pak Menteri membimbing kita. Terima kasih Pak Menteri. Yang terhormat Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, mohon maaf Pak, malu ngantuk Pak, udah lelah. Tapi saya sekitar kan,
malam kita enggak, saya coba aja ternyata nggak tidur yang lainnya kan saya salah kan. Evaluasi kan. Pak Gubernur ini adalah yang sangat amat cinta dengan ambisi yang ada di Kaltim. Beliau hadir ketika kemarin pelantikan, begitu panjang pemaparan, begitu senang kita diberikan sebuah pengetahuan oleh beliau. Terima kasih Pak Gubernur, dan hari ini pun masih bisa hadir, tanda bukti beliau cinta terhadap kita. Lanjutkan. Yang terhormat Bapak Dirjen Bina Desa Kabupaten Dalam Negeri, beliau juga selalu saya koordinasi di pusat pada beliau pun selalu mendukung kita. Yang terhormat Wabil khusus Pak Asri, Ketua MPO, beliau pun dari awal sampai saat ini walaupun kadang-kadang selalu juga bimbing kita. Kalau saya sampai saat ini ada kekurangan, beliau sudah bantu-bantu kita semua karena beliau ikut membesarkan juga di audisi. Yang terhormat Bapak Kapolda atau yang mewakili, Bapak Kapolres yang mewakili, Bapak Kajari yang mewakili, dan para ketua audisi, DPD, DPC, DPK, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan se-Indonesia yang dapat kami sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi hormat kami. Mobil khusus kepada Bapak Bupati yang hadir pada hari kita flos, Pak Bupati. Hadir beberapa bupati di sini, ini beliau tanda cinta terhadap kepala desa dan abdesi, sehingga beliau ikut menyempatkan dengan kesibukan ini di acara kita ini walaupun jauh dari sana. Dan terlebih pula di sini hadir sinergitas kita dengan Ketua BPD. Pak Deden silakan berdiri, diperkenalkan karena lembaga desa ini beliau dengan kepala desa. Terima kasih Pak Deden. Bisa sinergi karena beliau itu legislatifnya desa. Alhamdulillah kita kompak pada saat ini. Kepada yang terhormat para kepala desa, ibu kepala desa, para tamu undangan, ya dapat kami sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan tajuk saya. Kita sudah berjalan 2 hari di sini, yaitu ketika kita mulai dari pelantikan ada si Kaltim, Pak Somali Ketua beserta jajaran, terima kasih Pak Somali. Dan langsung kita rakornas, rapat koordinasi, masukan-masukan dari kepada Ketua DPD se-Indonesia dari 33 provinsi, masukan-masukan kita tampung semua itu pada malam hari. Insya Allah nanti akan dibacakan oleh Pak Sekjen. Berikutnya, dalam keadaan lelah pun karena kita last semangat juang bahwa di mana abdesi ini peka terhadap urusan-urusan kebijakan-kebijakan pemerintah kita kawal terus. Yaitu di mana kita pun lelah, kita semua datang Pak Menteri KIKN kemarin. Kita berjuang harga mati IKN, setuju? Kita semua berjuang. Kita sudah janji tekad bulat, siapapun pemimpinnya ke depan 2024, maka harga mati harus dilanjutkan IKN. Setuju? Jangan setuju pula. Kita harus setuju. Itulah adalah awal pemerataan pembangunan Indonesia. Jadi kita harus sama-sama kepala desa se-Indonesia harus mendukung. Dan pemimpin ke depan ketika beliau tidak mau melanjutkan, tidak perlu didukung. Setuju? Itu juga harga mati. Biar terwujud IKN. Kita sudah dari sana Pak Menteri dari jam 8 terus-terusan ribuan kepada desa kemarin. Terlepas dari persoalan IKN, kita di sini memohon kepada orang tua kita, Pak Menteri selaku Dewan Pembina juga Jalesi, harapan kita dana desa ke depan adalah benar-benar hak prerogatif masyarakat desa yang mengatur dana desa. Karena sampai sekarang saya kita dipasung oleh persoalan dana desa. Jadi namanya RKPJMDes, Perdes, RKPDes semua nggak berlaku pada akhirnya. Betul? Kita musyawarah dusun, musyawarah desa tidak berlaku pada akhirnya. Seakan-akan kita dibohongi dan kita kebol oleh masyarakat. Saya berharap ke depan benar-benar dana desa adalah hak prerogatif desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 2014 bahwa keputusan membangun desa ada di Puskes dan Pusdes. Jelas itu? Kalau nggak jelas, ya kita ke depan lagi Jakarta, Indonesia kita hadir.
tapi insya Allah percaya kita orang tua kita akan disampaikan ke Pak Presiden. Itu penting. Yang kedua, persoalan BUMDes. Ini usaha milik desa. Kalau kata anak Tangerang bilang bentuk cicing. Cicing itu bahasa Sunda artinya diam. Harapan saya biar tidak diam itu BUMDes, ekonomi bisa bangkit di pedesaan Indonesia, maka produk-produk BUMN harus lewat BUMDes. Harapan kita. Misalnya LPG 3 kilo, kenapa tidak lewat BUMDes di desa? Pupuk-pupuk untuk para petani, kenapa tidak lewat desa? Ini penting. Jangan pertama yang bisa mampu kita beli di kampung ada pertama. Petrani taruh ke desa, bisa maju itu desa BUMDes. Setuju? Setuju. Setuju aja yang bagus, kalau nggak bagus jangan setuju. Ini penting semua. Jadi harapan saya betul-betul ke depan kita harus melek kepala desa. Ada bahasa ketika saya rame-rame mengusung Undang-Undang Nomor 6 2014, ada amanat dari almarhum Pak Sudir. Dana desa itu anugerah sekaligus musibah bagi kita. Ketika kita tidak bisa melaksanakan dengan baik amanat itu, hati-hati. Tapi saya percaya dan yakin kepada rekan-rekan bahwa kepala desa sangat amanah. Kalau ada hal-hal yang kurang baik, bisa lewat inspektorat. Kita belajar dengan beliau, kita dibimbing. Jadi harapan saya pada hari ini ada satu lagi Pak Menteri, bahwa di mana kepala desa 2023 banyak yang mengundurkan apa yang habis masa jabatannya. Harapan saya 2023 yang habis masa jabatannya maka harus ada percepatan pemberian kepala desa. Setuju? Setuju. Kenapa demikian? Karena kalau ditunda tidak kebayang itu. Kepada saya calon 2 tahun ditunda seperti apa beliau. Karena larinya bukan kepada PJS itu masyarakat, pasti kepada para pencalon di masyarakat. Yang ke-1, yang pakai koyong pasti kepada para pencalon. Saya tahu persis itu. Karena saya bagian dari calon 4 kali Pak. Pertama saya kalah, berturut-turut 3 kali yang terakhir. Jadi tahu persis persoalan itu. Jadi saya berharap agar tidak ada moratorium, kalaupun ada itu 2024 saja. Itu mungkin singkat dari saya pada hari ini. Saudara-saudara sekalian, ke depan siapapun saya bilang menjadi pemimpin, dana desa 5-10% untuk ke desa. Setuju? Kita harus berjuang bareng. Setuju? Itu penting untuk kita. Karena dengan dana desa 5-10% ke depan lebih baik. Ya kan? APBN ya. Akhir tahun. Ya. Oke. 9 tahun. Ya, tenang. Terakhir, saya masih ingat ini. Stempel turun Garuda 19 belum selesai. Minta itu adalah sebelum 2024, 2023 awal harapan saya stempel turun Garuda benar-benar itu udah terrealisasi. Setuju? Setuju. Itu dari saya. Nanti ada rekomendasi yang dibahas langsung oleh Pak Sekjen. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Biasa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya. Jaya. Baik, terima kasih Bapak Ketua. Selanjutnya hadirin yang kami hormati, Bapak Ibu yang berbahagia. Selanjutnya marilah kita dengarkan pembacaan keputusan Rakornas Desa tahun 2022 oleh Sekretaris Jenderal DPP Abdesi. Kepada yang kami hormati Bapak Asep Anwar Sadat, kami silakan. Baik teman-teman yang mendukung 9 tahun. Yang mendukung 9 tahun. Taruh, Bang. Angkat tangan buat teman-teman yang mendukung 9 tahun. Itu yang dari Cirebon yang Hidup. DPD akan dirapikan, yang dari Jabar Sabar dulu. rapikan. Udah kami bahas itu, udah kami bahas. Apa kata? 9 tahun. Ya enggak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom.
izin Pak Menteri, kami menyampaikan rekomendasi Rakornas berdasarkan pandangan dari semua ketua DPD se-Indonesia. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia. Hasil keputusan Rakornas Desa 2022 nomor 077-Abdesi Rakornas Desa 2022 memperhatikan pandangan umum 33 DPD Abdesi se-Indonesia dalam pelaksanaan rapat koordinasi nasional Desa 2022 tanggal 16 Desember 2022 jam 20 sampai 23.50 berlokasi di Hotel Grand Skiur, Balikpapan, Kalimantan Timur. Maka Rakornas menetapkan 17 keputusan untuk dijalankan oleh Abdesi semua tingkatan sebagai perjuangan organisasi dan keputusan rekomendasi untuk diteruskan ke pemerintah pusat sebagai berikut. Rakornas Desa 2022 mendukung penuh penetapan Kalimantan Timur menjadi ibu kota negara dan mendorong Presiden untuk melakukan percepatan pembangunan IKN sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Kedua, Rakornas Desa 2022 merekomendasikan siapapun calon presiden yang akan maju di Pilpres 2024 harus memiliki komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN yang berlokasi di Kalimantan Timur. Ketiga, Rakornas Desa 2022 merekomendasikan kepada Presiden dan DPR RI menunda melakukan revisi Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, khususnya menjelang pemilu 2024 karena ada kesan upaya revisi hanya untuk mendapatkan simpati dari pemerintah dan desa dalam menghadapi pemilu 2024. Abdesi menganggap jauh lebih penting menata peraturan turunan yang dianggap banyak bertentangan dengan semangat Undang-Undang Desa. Keempat, Rakornas Desa 2022 merekomendasikan kepada Presiden dan DPR RI agar APBN tahun 2024 dianggarkan sebesar 5-10% dari APBN. Sebagai anggaran besar ke desa jauh lebih efektif dalam mendorong percepatan peningkatan pembangunan kesejahteraan warga Indonesia yang 80% kehidupan dan aktivitasnya di pedesaan. Kelima, Rakornas Desa 2022 mengharapkan realisasi perintah Bapak Presiden pada Silatnas Desa 2022 untuk penggunaan stempel desa burung Garuda agar segera dilaksanakan. Keenam, Rakornas Desa 2022 merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa, daerah tertinggal dan transmigrasi untuk memperbaiki peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam rangka membangun semangat otonomi pembangunan dan kemandirian desa dalam menentukan program dan kebijakan pembangunan desa, diantaranya menyangkut a. Penyederhanaan laporan pertanggungjawaban kepala desa sebagai perintah Bapak Presiden pada Silatnas Desa 2022 yang sampai saat ini bahkan semakin berbelit-belit. B. Mendorong pemerintah pusat agar menjaga marwah semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan membuat regulasi penggunaan dana desa, khususnya prioritas dana desa berbasis pada musrembang desa, musrembang dusun, peraturan Menteri Desa dan peraturan Menteri Keuangan tentang penggunaan dana desa setiap tahun dianggap tidak mampu mengakomodir aspirasi masyarakat desa. C. Peraturan pemerintah tentang penggunaan dana desa diharapkan dapat mengakomodir penggunanya untuk kantor kepala desa atau balai desa yang tidak layak, pembelian aset desa strategis, asuransi kepala desa, dan perangkat desa. D. Mengevaluasi secara komprehensif Permendagri 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
Permendagri dirasakan tidak menempatkan kepala desa sebagai pejabat politik yang diangkat melalui proses politik dan menjalankan fungsi pemerintahan diakui dalam undang-undang desa. Permendagri menempatkan camat sebagai pejabat yang memiliki otoritas yang tidak memiliki standing hukum dalam undang-undang desa tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat desa. Pemerintah diharapkan menghentikan regulasi penggunaan dana bansos atau hibah atau BLT menggunakan dana desa sebab sangat tidak efektif dan mendidik masyarakat mengingat banyaknya bantuan, hibah dan bansos dari pemerintah pusat yang masuk ke desa. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan pendataan nasional atau sensus nasional atau kementerian dan lembaga agar melibatkan sepenuhnya pemerintahan desa sebagai organ pemerintahan terdepan yang memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat desa. Pemerintahan desa tidak ingin hanya menjadi pelengkap legalisasi proses pendataan yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga. Mengharapkan penggunaan dana operasional kepala desa dan pemerintah desa agar bersifat lamsam dalam penggunaannya. Merekomendasikan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri agar melakukan evaluasi kepada pemerintah kabupaten yang terlambat membayar siltah. Mengharapkan agar gaji, tunjangan kepala desa, BPD dan perangkat desa yang layak dan bersifat proporsional mengingat pelayanan pemerintahan desa berlaku 24 jam melakukan pelayanan kepada masyarakat desa. Mengharapkan Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi serius terhadap pergub tentang pemilihan kepala desa dalam setiap pelaksanaan pilkades guna menghindari politisasi pemilihan kepala desa oleh pemerintah daerah. Mengharapkan Kementerian Dalam Negeri memasukkan kebijakan kepala desa yang ingin maju kembali dalam pemilihan kepala desa periode berikutnya diberikan afirmasi hanya mengikuti seleksi tertentu yang bersifat konfidensial. Rakornas Desa 2024 merupakan Presiden menjaga program pembangunan desa, program prioritas nasional dengan menerbitkan dana alokasi khusus atau DAK yang bersifat afirmasi pembangunan desa dalam rangka peningkatan operasionalisasi pelayanan publik khususnya desa-desa kepulauan, desa terluar, desa perbatasan, desa tertinggal. DAK afirmasi desa dalam bentuk pembangunan kantor pelayanan desa, infrastruktur utama desa, dan pelayanan akses daerah-daerah terpencil di pedesaan. 8. Rakornas Desa 2022 menganggap penting adanya dukungan serius program Nawacita Bapak Presiden, khususnya penguatan ideologi bernegara. Maka diharapkan Menteri Dalam Negeri dapat menerbitkan rekomendasi khusus diklat ideologi Pancasila dijadikan program wajib diikuti kepala desa, BPD, dan perangkat desa minimal 1 kali dalam priorisasi masa jabatan yang anggaran bersumber dari APBDes. Program diharapkan memperkuat nilai-nilai Pancasila di desa-desa di seluruh Indonesia yang dianggap mulai tergerus. Program strategis ini adalah kerjasama BPAPDESI dan BPIP yang telah dituangkan dalam bentuk MOU dan PKS. 9. Rakornas Desa 2022 meminta kepada pemerintah agar ada jaminan dan kepastian terkait suaka bagi desa dan warga sekitar IKN. IKN tidak merubah kearifan lokal, IKN tidak merubah desa sekitarnya menjadi kelurahan. 10. Rakornas Desa 2022 merekomendasikan kepada pemerintah untuk menghidupkan kembali MOU antara Kejaksaan, Kepolisian, dan Kemendes diperbarui melalui program TP4D. 11. Rakornas Desa 2022 merekomendasikan kepada pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2015 tentang perkebunan yang mewajibkan perusahaan perkebunan sawit untuk menyiapkan plasma sawit 20% kepada masyarakat desa untuk dilaksanakan khususnya setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 yang memberikan batas waktu kepada perusahaan hingga tahun 2003. 12. Rakornas Desa 2022 meminta kepada pemerintah dalam negeri untuk mengevaluasi kabupaten yang siltah masih dibayarkan terlambat 3-4 bulan sekali, melanggar ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah sebulan sekali. 13. Rakornas Desa 2022
BUMDes dengan menjadikan sebagai mitra usaha, produksi dan distribusi di seluruh Indonesia. 14. Rakornas Desa 2022 merekomendasikan kepada pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada BUMDes untuk pengelolaan galian A dan galian C yang sumber daya dan potensial alamnya berbasis di desa-desa. 15. Rakornas Desa 2022 merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan edaran kepada pemerintah daerah bahwa APDESI sebagai organisasi profesi kepala desa dapat menerima hibah organisasi sebab APDESI telah mendapatkan pengakuan SKT dari Kementerian Dalam Negeri. 16. Rakornas Desa 2024 mengharapkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri untuk memberikan rekomendasi peningkatan kapasitas khusus dengan mewajibkan kepala desa mengikuti yaitu pelatihan pembinaan ideologi Pancasila, kerjasama APDESI dan BPIP yang telah dituangkan dalam bentuk MOU dan PKS dalam rangka memperkuat ideologi Pancasila sebagai dasar utama pembangunan desa. 17. Rakornas Desa 2022 mengharapkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri untuk memberikan rekomendasi percepatan MKades bagi kepala desa yang habis masa jabatan di 2023. Pandangan ini merupakan pandangan dari seluruh ketua DPD se-Indonesia di 33 provinsi, penanggung jawab Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa se-Indonesia periode 2021-2026, Ketua Umum Bapak Haji Sultan Wijaya MSI, Sekretaris Anwar Sadat SH, ditandatangani dan dicap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.